Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat modul proyek penguatan profil Pancasila, yang mana di tampilan ini, di awal ini kalau Anda menginginkannya bisa Anda download di link deskripsi untuk templatenya ya. Template modul proyek penguatan profil Pancasila bisa langsung Anda download di link deskripsi. Nah, nanti ini untuk templatenya ini untuk bisa menjadi panduan langkah demi langkah membuat modul proyek itu tadi. Nanti jadinya seperti ini. Nah, ini sudah dalam bentuk PPT, bentuk PPT rapi, yang mana itu nanti awalnya dari sini kita membuat ini kisi-kisinya dulu, nanti kita buat dengan rapi, dengan indah menjadi suatu PPT yang ada di sini. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Untuk yang pertama, itu kita hanya mengisikan di sini, yaitu adalah ini judul dan tema, topik, waktunya berapa jam, fasenya, semester, tahun, jumlah peserta didik, dan satuan pendidikan dan penyusunan. Nah, ini bisa Anda akan langsung pakai templatenya ini, tinggal mengisi saja. Dan kemudian untuk deskripsi, untuk yang pertama yang harus ada di bab 1 atau di pendahuluan itu deskripsi. Nanti bisa jadinya seperti ini. Ini kan ini untuk awalnya judulnya ya, yang mana situ nanti ada temanya apa, untuk guru SD fase keberapa, temanya, lokasi, waktu, dan penyusun. Nah, di sini nanti kita tuliskan tujuan alur dan tujuan capaian proyek. Nah, di sini kita bisa membuat deskripsinya ini kalau Anda bisa menggunakan AI, bisa menggunakan AI. Tapi kalau kita bisa copy paste saja bisa ini. Untuk di sini kita deskripsikan tujuan, alur, dan tujuan pencapaian proyek. Terus kita deskripsikan proyeknya. Jadi seperti ini untuk deskripsinya ya. Bisa kita langsung copy saja. Untuk proyek ini dimulai dengan tahap pengenalan dulu, di mana pelajar akan mengeksplorasi permasalahan yang ada di sekitar dirinya dan lingkungan terdekat. Setelah tahapan pengenalan, masuk dalam tahapan konseptual ya, dengan melakukan riset, terus menggunakan data dari hasil riset tersebut untuk dapat membawa pelajar ke pemahaman dengan permasalahan ya. Itu deskripsinya. Terus untuk panduan proyek ini, modul proyek ini sebenarnya tidak ada aturan baku, yang penting dalam intinya yang ada ini untuk deskripsi, dimensi, suplemen profil Pancasila ini ada, yang penting itunya ada, terus tujuannya ada, alur kegiatannya ada, asesmennya ada, pertanyaan pemantiknya ada, terus penggayaan remedialnya ada, terus refleksi peserta didik dan pendidiknya ada. Nah, itu nanti kita juga harus membuat langkah-langkahnya, langkah-langkah dari kegiatan proyek penguatan pelajar Pancasila. Misalnya kegiatan 1 dimulai, terus kegiatan 2, kegiatan 3, dan seterusnya. Itu menyesuaikan dengan jam pelajarannya nanti. Seperti ini nanti jadinya. Itu kita melihat ini kan sudah jadi deskripsinya. Terus ada dimensi, elemen, dan sub elemen profil Pancasila. Nah, dimensi profilnya apa? Misalnya ini tadi kita menggunakan bergotong royong. Sub elemennya apa kalau bergotong royong? Yaitu kerjasama. Terus target pencapaiannya di akhir fase A untuk kelas 1 dan kelas 2 SD itu apa? Misalnya menerima dan melaksanakan tugas serta peran yang diberikan kelompok dalam sebuah kegiatan bersama. Aktivitas terkaitnya yang 1, 2, dan 4. Nah, ini kita lihat di sini. Di bawahnya nanti ada aktivitasnya ya. Kita merujuk ke aktivitas terkait yang di bawahnya. Nah, ini ada sub elemennya terusan dari atasnya nih ya. Kan untuk dimensi profilnya tadi ada bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan bawahnya itu ya ada kerjasama. Terus di ini ada dimensi sub elemen perkembangannya. Itu misalnya dia mengidentifikasi, mengklarifikasi, mengolah informasi. Terus ini sub elemennya, terus belum berkembangnya dia cuma bisa mengidentifikasi,
terus mulai berkembangnya dia sudah mengidentifikasi dan mengelola yang berkaitan dengan pembahasan, terus berkembang sesuai dengan harapan, dia dapat mengidentifikasi dan mengelola beberapa informasi dan gagasan tentang hubungan dengan pembahasan, terus sangat berkembang, mengidentifikasi, mengelola, membandingkan, dan memilih informasi yang relevan. Jadi di sini kita gambarkan bagaimana dia ada perkembangan di bernalar kritisnya. Nah, itu kita gambarkan. Oh, berarti ada peningkatan. Nah, misalnya di sini ada juga sub elemen kreatif tadi. Jadi kita lihat perkembangannya, kita gambarkan di situ, mulai menghasilkan karya tindakan yang orisinil. Nah, di sini sebelum berkembang dia mengeksplorasi pikiran atau perasaannya dalam bentuk karya. Terus mulai berkembang, dia mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran. Terus dia mulai berkembang lagi, terus berkembang, sangat berkembang. Nah, itu kita gambarkan. Tidak usah terlalu banyak juga ya. Nah, terus kita di sini kita kasih langkah-langkah alur proyeknya. Alur proyeknya nanti kan ada rujukan-rujukan yang di sini ya. Sebelumnya ini kan di sini ada, misalnya di sini ada dimensi subelemen profil Pancasila. Di sini kan ada aktivitas terkait mulai dari 1, 2, dan 4. Nah, di bawah sini kita nanti 1, 2, dan 4 yang mana. Misalnya ini alur proyeknya, kita memprovokasi isu atau permasalahan, dan 2 eksplorasi isu permasalahan dan eksplorasi isu permasalahan. Nah, ini harus terkait ya, terkait dengan ini tadi. Di sini apa, untuk 1, 2, 3 kita terkait dengan ini bekerja sama, ini tadi dimensi bekerja sama. Tapi kalau kita sulit-sulit, kita coba sama-samakan saja. Untuk kita coba untuk sesuaikan saja, tidak usah sulit-sulit. Nah, lalu itu yang paling penting sebenarnya di proyek penguatan Pancasila atau modul proyek ini adalah tahap pengenalan. Nah, tahap pengenalan itu mulai aktivitasnya, misalnya kita bagi ada 5 aktivitas. Misalnya dari pertama, yuk kita mengenal barang bekas. 2 yaitu menemukan barang bekas. Yang 3 bertanya kepada teman. Ayo ceritakan teman dan refleksi. Pertama kita misalnya, yuk kita mengenal barang bekas. Nah, kita buat misalnya persiapan, kita rangkai ini seperti kita melihat tuh modul ajarnya atau RPP ya. Tapi ini dalam bentuk PPT yang mana di sini kita rangkai lebih menarik. Kita rangkai penuh dengan warna agar menarik. Nah, misalnya kita gambarkan langkah demi langkahnya mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan aktivitasnya. Misalnya di sini juga kita nanti bisa menggambarkan, misalnya kita langsung dari PPT ini kita menggambarkan misalnya topi berpikir. Jadi kita harus kreatif di sini. Nah, ini yang termasuk beratnya di kurikulum Merdeka ini ya, Merdeka Belajar atau penguatan profil Pancasila. Jadi guru itu harus benar-benar bisa mengajarkan dan bisa kreatif dalam membuat karya atau membuat topik atau membuat inovasi-inovasi yang membuat siswanya itu berpikir. Nah, ini misalnya di sini kan lembar kerja aktivitas 1, jadi topi berpikir, kita untuk memilih-milih gitu. Terus kita menemukan temanya, menemukan barang bekas. Nah, ini menemukan barang bekas misalnya. Terus misalnya nanti kita cari barang bekas. Terus ini lembar observasi mengamati lingkungan sekolah. Jadi kita buat ini, kita bisa print nanti, terus kita kasih untuk siswanya. Nanti apa yang dilihat itu dicatat di sini, apa yang kamu pikirkan dicatat, dan apa yang kamu ingin tahu. Terus ada lagi nanti di eksplorasi wawancara yang ketiga ini ya, 5 jam pelajaran. Dan di sini bertanya kepada teman-teman mulai dari persiapan, pelaksanaan. Ini kita gambarkan satu persatu nih di sini. Misalnya juga kita nanti harus menggambarkan, misalnya di sini kan bertanya kepada teman. Berarti kita buatkan contohnya biar nanti tidak bingung dalam prakteknya. Kita contoh wawancara selamat seperti ini, sederhana saja, yang penting yang mengampu atau yang menjadi guru kelas ini paham. Kalau yang membuat lebih simpel daripada ini, tidak apa-apa, malah bagus kan buat lebih simpel. Yang penting nanti ada kegiatan aktivitas sesuai dengan tema dan ada pengembangan dan ada proses-proses yang mengena di siswanya. Nah, ini panduan pertanyaan misalnya seperti ini. Terus aktivitas lembar
lembar apa namanya itu, lembar misalnya laporan hasil wawancara dia gambarkan di situ. Nah, ini lembar kerja aktivitas 4, refleksi awal, lembar kerja lagi. Nah, ini hanya gambaran, bisa nanti Anda download di link deskripsi di bawah ini ya, untuk bisa menjadi gambaran Anda ketika nanti menyusun modul proyek. Sebenarnya sudah banyak di Google, kalau Anda ketikkan contoh modul proyek nanti bisa Anda temukan banyak sekali situ contoh-contoh template untuk modul proyek. Nanti tinggal kita kembangkan sendiri agar sesuai dengan kemampuan guru masing-masing kelas, karena itu ada refleksi, yang mana refleksi itu nanti ada penilaian-penilaian dan ada asesmen, penilaian-penilaian setiap akhir untuk apa yang Anda lakukan ketika mengajar modul proyek ini, ketika melaksanakan kegiatan modul proyek. Udah itu saja dulu ya untuk yang bisa saya sampaikan, mudahan ini bisa membantu Anda dalam membuat modul proyek. Terima kasih. Apabila masih ada yang dibingungkan, bisa Anda tanyakan di kolom komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.